Selamat datang di channel kita Pontianak. Hari ini tanggal 24 Januari tahun 2022, dan sekarang kita mulai perjalanan dari Tugu di Gulis menuju ke suatu tempat makan yang akan segera dibuka pada tanggal 28 Januari tahun 2022. Penasaran kita akan kemana? Tetap ikuti tayangan ini sampai akhir. Kalau bisa siapkan cemilan dan minuman untuk menemani kalian. Saat ini kita ada di Jalan Ayani 1. Beginilah suasana malam di Jalan Ayani 1 ini. Kendaraan tidak begitu ramai, mungkin karena sekarang waktu sudah menunjukkan sekitar jam 8 malam, dan hari ini adalah hari Senin. Bagaimana hari Senin kalian? Kita berharap hari Senin dan hari-hari berikutnya berjalan dengan baik, tetap jaga protokol kesehatan dan taat peraturan dalam berkendara. Di kiri dan kanan jalan yang kita lalui saat ini, tampak lampu warna-warni terpasang dengan rapi dan menyala terang. Lampu-lampu ini tidak hanya berfungsi menerangi jalan, tapi juga memberi kesan yang indah buat para pengendara yang melewati jalan ini. Sesaat lagi kita akan melewati Hotel Mercure Pontianak. Mercure Pontianak merupakan hotel dengan jaringan internasional pertama di Pontianak dan Kalimantan Barat. Hotel yang satu ini berdiri tanggal 9 September tahun 2009. Mercure Pontianak memiliki 188 kamar bergaya modern, di antaranya kamar superior, deluxe dan 3 suite, berukuran 50 meter persegi. Mercure Pontianak dekat dengan Bandar Udara Supadio dan beberapa tempat wisata lokal lainnya, seperti Tugu Katulistiwa, Rumah Radang, dan Keraton Kadaria yang mudah dijangkau. Hotel ini berada di Jalan Utama Jenderal Ahmad Yani dan berada di samping pusat perbelanjaan terbesar di Pontianak, Ayani Mega Mall, serta berada dalam jarak dekat dengan daerah pusat bisnis dan kantor pemerintah. Pontianak sebagai ibu kota Kalbar memang terus berbenah. Sejumlah proyek properti hotel dan pusat rekreasi terlihat di sana-sini. Tapi sejak pandemi melanda, pertumbuhan ekonomi di Pontianak tampak melambat. Semoga kita semua, dari kalangan pemerintah, pejabat, maupun warga masyarakat bisa saling bersinergi untuk melewati masa pandemi ini. Mungkin banyak yang bertanya-tanya di mana akhir dari perjalanan kita kali ini. Perjalanan kita kali ini akan berakhir di Jalan Dr. Sutomo. Di jalan tersebut kita akan berkunjung ke salah satu rumah makan yang akan segera buka, dan rumah makan itu menjual aneka mie. Mie merupakan makanan yang digemari banyak orang dan jenis makanan yang paling populer di Asia Tenggara dan juga Asia Timur. Banyak sekali jenis dan bentuk dari mie yang bisa kita jumpai. Rasanya juga beragam. Tapi apa kalian tahu dari mana mie sebenarnya berasal, dan siapa pertama kali yang menemukan mie? Beberapa berpendapat bahwa mie pertama kali dibuat di wilayah Mediterania. Sementara yang lain mengklaim bahwa teknologi pertama untuk menciptakan mie dikembangkan di Timur Tengah. Namun, catatan tertulis tertua mengenai mie berasal dari dinasti Han Timur sekitar tahun 200 sebelum Masehi, dan pada tahun 2005 arkeolog menemukan mie tertua di dunia di Cina. Mie tersebut berusia sekitar 4.000 tahun. Jadi bukti yang ada sekarang menunjukkan bahwa penduduk China kuno juga menjadi salah satu bangsa pertama yang menghasilkan mie. Meskipun masih ada pertanyaan apakah bangsa Cina memperoleh teknologi mie dari Timur Tengah masih menjadi bahan perdebatan. 4.000 tahun yang lalu, beberapa bencana besar menyapu kota Lajia di Sungai Kuning dengan kecepatan dan kekuatan yang dahsyat. Gempa bumi dan banjir dari luapan air sungai tidak hanya menghancurkan kota tetapi juga ikut berperan dalam melestarikan beberapa helai mie kuning panjang dalam endapan lumpur. Ketika mie itu ditemukan pada tahun 2005, keberadaannya cukup memberikan keyakinan untuk mengakhiri argumen tentang siapa yang berhak mengklaim penemu mie untuk pertama kalinya. Gary Crawford, seorang arkeolog di University of Toronto di Mississauga di Kanada, mengatakan penemuan mie berusia 4.000 tahun di Cina bukanlah sebuah kejutan. Untuk menentukan bahan pembuatan mie tersebut, maka para peneliti membandingkan bentuk dan pola butir pati dan sekam benih dalam mangkuk mie dengan tanaman modern. Tim menyimpulkan mie tersebut dibuat dari dua jenis millet, millet broomcorn dan Jawa Wood. Gandum digiling menjadi tepung untuk membuat adonan, yang kemudian mungkin ditarik dan dibentangkan. Sementara bukti arkeologi menunjukkan gandum telah hadir di Cina 4.000 tahun yang lalu tetapi tidak banyak dibudidayakan sampai dinasti Tang, 618 Masehi sampai 907 Masehi. Bukti tambahan diperlukan untuk membuktikan bahwa mie yang ditemukan di Lajia adalah nenek moyang mie baik mie Asia atau pasta Italia. Dalam budaya Cina, mie merupakan simbol umur panjang,
Untuk itu, mie secara tradisional disajikan pada ulang tahun dan pada tahun baru Cina sebagai lambang umur panjang. Versi Cina kue ulang tahun adalah mie ulang tahun. Di Jepang, mie dimasukkan ke dalam upacara minum teh Jepang, dan pembuatan mie dianggap bentuk seni. Mie menjadi lebih penting di Jepang setelah Perang Dunia II, ketika kekurangan pangan merajalela dan makanan kering seperti mie menjadi satu-satunya item makanan yang tersedia. Di hampir setiap budaya Asia, mie berhubungan dengan kesejahteraan dan kehidupan yang panjang dan dapat dianggap sebagai kenikmatan makanan Asia. Dari Cina, mie berkembang dan menyebar ke Jepang, Korea, Taiwan dan negara-negara di Asia Tenggara lainnya, bahkan meluas sampai ke benua Eropa. Di benua Eropa, mie mulai dikenal setelah Marco Polo berkunjung ke Cina dan membawa oleh-oleh mie. Seiring berkembangnya zaman dan adaptasi lingkungan, pasta-pasta yang berkembang di Eropa adalah salah satu bentuk adaptasi dari mie. Pada awalnya mie diproduksi secara manual, kemudian pada tahun 700-an sejarah mencatat terciptanya mesin pembuat mie berukuran kecil dengan menggunakan alat mekanik. Evolusi pembuatan mie terus berkembang secara besar-besaran setelah Temashaki pada tahun 1854 berhasil membuat mesin pembuat mie mekanik yang dapat memproduksi mie secara massal. Sejak saat itu, mie mengalami banyak perkembangan, seperti di Cina mulai diproduksi mie instan yang dikenal dengan nama chicken ramen dan di Jepang muncul Sapporo ramen. Mie instan terkenal akan kemudahannya untuk diolah, dan proses masaknya yang tidak memakan waktu lama. Di Indonesia, mie instan bisa dibilang makanan segala kalangan. Kalian juga bisa menemukan produk mie instan dengan mudah, dari di warung pinggir jalan sampai restoran. Namun, mie instan bukanlah produk yang baru muncul beberapa tahun belakangan. Jika menilik sejarahnya, ternyata mie instan sudah ada setelah Perang Dunia II berakhir. Menurut laman resmi World Instant Noodles Association, mie instan muncul di Jepang pada tahun 1958, lebih kurang 10 tahun setelah Jepang kalah di Perang Dunia II. Lantas, bagaimana sejarah terciptanya mie instan yang masih populer hingga kini? Sebelum mie instan diciptakan, Jepang memiliki mie ramen tradisional yang terbuat dari gandum. Biasanya, mie ramen tradisional tersebut dihidangkan dalam kuah kaldu yang dicampur dengan irisan daging atau tahu di atasnya. Aslinya, mie ramen tradisional yang dihidangkan dalam mangkuk merupakan makanan yang kerap dikonsumsi oleh para buruh di Jepang. Kendati demikian, Perang Dunia II membuat penduduk Jepang yang selamat dari perang menjadi kelaparan dan mengubah segalanya. Seorang pengusaha asal Taiwan bernama Momofuku Ando dengan nama asli Wu Paifu, sukses merintis usaha di beberapa industri berbeda. Namun bisnis Ando hancur ketika masa perang. Ando muda juga kerap keluar masuk penjara, lantaran dituduh menipu dan menggelapkan uang. Ando tidak menyerah, ia terus mencoba peruntungan di berbagai macam bidang usaha. Kegigihan untuk membangun kembali reputasi dan kekayaannya membuat Ando dihubungi oleh Kementerian Pertanian Jepang 10 tahun setelah Perang Dunia II berakhir. Mereka memberitahu Ando bahwa mereka ingin mendorong warga Jepang untuk mengonsumsi lebih banyak tepung gandum Amerika Serikat. Tepung gandum saat itu menjadi komponen utama dalam bantuan Amerika Serikat pada saat itu. Saat itu Ando teringat akan sesuatu. Ketika perang berakhir, dia pernah melihat antrean panjang pekerja yang terlihat lelah. Mereka dengan sabar menunggu untuk diberikan semangkuk sup ramen hangat. Ando berpikir bahwa apa yang dibutuhkan adalah versi cepat saji dan modern dari comfort food para pekerja itu. Pada usia 48 tahun, Ando mengubah dirinya menjadi seorang penemu makanan. Setiap hari selama 1 tahun, dia selalu pergi ke dalam gudang kayu di kebun belakang rumahnya. Saat muncul, Ando menciptakan sebuah produk yang dibuat menggunakan banyak tepung gandum Amerika. Produk tersebut terlihat hampir mirip dengan bentuk mie instan yang kini dengan mudah bisa ditemui di rak-rak supermarket di seluruh dunia. Mie instan pertama yang diciptakan Ando adalah chicken ramen. Mie tersebut dibuat dengan cara mendehidrasi mie yang telah dikukus dan dibumbui dalam minyak panas. Ando lalu menemukan cara produksi massal mie instan. Caranya dengan membentuk sistem pembuatan mie versi industri, dari pengkukusan, bumbu, hingga dehidrasi mie dalam minyak panas. Pada masa itu, produk buatan Ando disebut ramen ajaib, lantaran hanya butuh 2 menit untuk membuat ramen siap saji. Produknya lantas jadi populer.
Mie instan yang dilengkapi dengan paket bumbu penyedap sebenarnya lahir dari permintaan masyarakat. Mereka meminta akan kualitas dan rasa mie instan yang lebih baik. Cikal bakal Japan Convenience Food Industry Association didirikan pada tahun 1964 saat pendatang baru, pesaing Ando, dalam industri mie instan meningkat pesat. Kompetisi di antara mereka juga menjadi sengit dalam pasar mie instan yang baru tumbuh. Asosiasi tersebut berusaha untuk menjaga kualitas produk dengan menerapkan Japan Agricultural Standard. Melalui penerapan Japan Agricultural Standard, mereka mulai memunculkan tanggal pembuatan agar lebih ramah pelanggan. Sejak saat itu, mie instan dengan berbagai rasa yang berbeda dan sudah dipasarkan menjadi semakin banyak. Kualitas produk juga telah meningkat. Kendati mie instan menjadi sangat populer saat pertama kali diciptakan, namun penjualan pernah menurun pada tahun 1970 sampai tahun 1980-an. Merek Cup Noodles yang diluncurkan pada tahun 1971 mendorong pasar mie instan yang pada saat itu dalam masa jenuh. Fitur yang membuat Cup Noodles berbeda dari yang lain adalah mie ditempatkan dalam mangkuk gabus, styrofoam, bersama dengan bumbu kering beku seperti udang, daging, telur, dan sayuran. Produk tersebut diluncurkan sebagai mie instan yang benar-benar baru. Meski begitu, Cup Noodles lebih dari mie instan yang ditaruh dalam wadah gabus. Cup Noodles merevolusi seluruh industri makanan olahan. Wadah inovatif tersebut mengkombinasikan 3 fungsi yang berbeda. Adapun fungsi yang dimaksud adalah dijadikan sebagai tempat penyimpanan mie saat di rak toko, tempat masak mie saat air mendidih dimasukkan, dan sebagai mangkuk saat memakan mie instan. Secara cepat mie instan mulai menyebar ke Asia, Amerika, dan Eropa. Mie instan telah diterima secara global, terlebih dengan meningkatnya pendapatan di beberapa negara berkembang di tahun 1990-an yang membuat konsumsi meningkat pesat. Permintaan global tahunan akan mie instan diperkirakan sekitar 15 juta porsi pada 1990. Permintaan kemudian naik menjadi 50 juta porsi pada 2001, dan melebihi 100 miliar porsi pada 2012. Cepatnya pertumbuhan mie instan disebabkan oleh 5 prinsip yang Ando tetapkan dalam mengembangkan makanan, yaitu harga yang terjangkau, kenyamanan, keamanan dan kebersihan, lama penyimpanan, dan kelezatan. Fleksibilitas mie instan juga memungkinkan mereka untuk menyatu dengan beberapa bahan yang digunakan dalam masakan lokal dan rasa tradisional. Guna meningkatkan kesadaran kesehatan, banyak produsen mie instan yang juga meluncurkan mie dengan berbagai resep sehat. Kini ada mie instan dengan serat pangan dan kolagen, mie rendah kalori, dan mie rendah sodium yang mudah ditemui di pasaran. Itulah sedikit cerita tentang asal-muasal mie dan tentang perkembangan mie instan. Bagi teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini. Saat ini kita sudah berada di Jalan Dr. Sutomo, dan inilah suasana Jalan Dr. Sutomo saat malam hari. Terlihat banyak sekali ruko dan kios-kios berjejer di sepanjang jalan ini. Jalan di sini cukup sepi pada malam hari. Aspal jalanan di sini ternyata banyak yang berlubang dan retak. Bagi yang melewati jalan ini saat malam hari atau waktu hujan, ada baiknya turunkan kecepatan kendaraan, konsentrasi melihat jalan dan tetap berhati-hati. Sebagai informasi, beberapa saat lagi kita akan sampai ke rumah makan yang menyediakan mie. Pada malam ini kita akan berkunjung ke sana untuk melihat suasana rumah makan tersebut serta melihat sedikit proses pembuatannya. Terima kasih juga kepada owner yang sudah mengundang kita untuk mencicipi mie di sana sebelum rumah makan tersebut buka pada tanggal 28 Januari tahun 2022. Semoga kalian semua berkesempatan mampir dan mencicipi mie di sana. Tampak di sebelah kiri jalan ada pelang berwarna hijau bertuliskan Soji Noodle Bar. Inilah tempatnya, dan selamat datang di Soji Noodle Bar. Mari kita segera masuk dan melihat suasana di dalam. Ini merupakan salah satu ornamen yang bisa kita temukan di dinding bagian dalam Soji Noodle Bar. Dan ini merupakan menu-menu yang tersedia dan bisa kita pesan di Soji Noodle Bar. Tampak ada 4 menu utama dan beberapa menu pendampingnya, serta minuman-minuman yang tersedia di sana. Di sisi lain tembok kita bisa melihat gambar ini dan bisa kita jadikan latar untuk berselfie ria.
Suasana di sini sangat homey. Dan di Soji Noodle Bar ini kita bisa menikmati mie sambil melihat beberapa proses memasaknya secara langsung. Tahukah kalian, kalau kita menunggu makanan atau minuman yang kita pesan sambil melihat proses pembuatannya, itu akan membuat proses menunggu terasa lebih cepat, dan nafsu makan kita akan semakin bertambah. Inilah penampakan mie yang sedang diproses. Dilihat sekilas tekstur mie ini seperti tekstur mie karet yang cukup tebal dan kenyal. Kita juga bisa melihat topping-topping yang sedang disiapkan, diantaranya daging ayam chasiu yang kita lihat sekarang. Dan yang sekarang sedang diiris adalah daging ayam char siu. Untuk menu-menu di sini no pork no lard, jadi aman bagi yang tidak mengkonsumsi makanan non-halal. Inilah sui kiao yang menjadi salah satu menu tambahan di Soji Noodle Bar yang tampak sangat menggiurkan. Kali ini yang dibelah adalah soy egg yang dimasak dengan sempurna. Kita bisa lihat dari kuning telurnya yang begitu pas tingkat kematangannya. Dan ini adalah onsen egg yang boleh dibilang susah untuk ditemukan di rumah makan yang ada di Pontianak. Bagaimana bagi kalian yang sedang menonton proses membuat semangkok mie ini? Apakah semakin tergiur? Komen ya bagi yang tergiur saat ini. Bagi kalian yang mungkin takut gerah saat menikmati mie di Soji Noodle Bar ini, jangan takut, karena di dalam sini terpasang pendingin ruangan yang sejuk. Bagi kalian yang ingin merokok dan menikmati udara terbuka, Soji Noodle Bar juga menyediakan meja dan kursi di area luar bangunan. Jadi tunggu apa lagi? Segera kunjungi tempatnya dan nikmati mie-nya di sana.